tanggapannya Bung Boni, ada kami tadi dianggap bahwa tujuan pemerintah sekarang sudah melenceng dari tujuan pendiri bangsa. Iya, pertama mungkin saya harus melihat dulu siapa mereka dan kemudian pesan mereka apa. Pertama, beliau-beliau ini kan sebetulnya public figure yang juga biasa menjadi sumber berita di media. Ya, menarik bahwa kemudian mereka berkumpul membentuk satu kelompok arisan namanya Koalisi Aksi Kelompok Menyelamatkan arisan. Indonesia. Ya, saya pakai istilah yang agak lelucon, tetapi karena sebetulnya ini sebetulnya pertemuan yang biasa mereka lakukan, tapi kemudian diformalkan. Jadi saya tahu kawan-kawan ini biasa berkumpul, karena ini juga teman-teman saya, senior saya juga. Pesan yang mereka sampaikan juga agak kelihatan cukup banyak. Dan saya tidak melihat ada satu fokus, ada satu prioritas yang mereka mau sampaikan. Tetapi semuanya adalah hal-hal yang sudah biasa kita dengar, hal-hal yang sudah biasa mereka sampaikan di media. Ya, ada poin yang positif, ya. Misalnya ketika bicara soal kritik soal undang-undang pemilu, ya, saya juga disertasinya soal undang-undang pemilu 2017. Memang menjadi pro kontra misalnya soal presidential threshold. Ya, itu bisa dibahas dan dijadikan sebagai input bagi DPR ke depan untuk merumuskan undang-undang pemilu yang baru. Lalu kemudian persoalan lain mereka angkat soal oligarki, saya kira. Ya, dan fakta di demokrasi modern tidak ada pemerintahan yang tidak dipengaruhi oleh oligarki. Di Amerika yang maju sekalipun oligarkinya juga kuat. Ya, begitu juga di negara-negara lain. Artinya yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu yang juga didukung oleh kekuatan modal misalnya, dia berjalan pada track konstitusi atau tidak. Nah, sejauh ini saya melihat pemerintahan Pak Jokowi dari tahun 2014 sampai sekarang justru ini pemerintahan pertama yang sangat menonjol di dalam sejumlah hal. Satu, keberpihakan kepada konstitusi, ya, kepada nilai-nilai dasar dari konstitusi, yaitu soal kepentingan umum, kemaslahatan bersama. Oke, jadi kalau dianggap tadi di luar tujuan pendiri bangsa, di luar konstitusi, bertindaknya pemerintah? Saya pikir itu diksi, pilihan kata yang bebas-bebas saja mereka gunakan, tetapi saya tidak melihat ada pendasaran yang kuat. Tidak ada Roiseng Dotre yang jelas, yang kuat, yang bisa membuat kita merasa wah gitu melihat pandangan macam itu. Saya kira itu semua kritik-kritik jalanan yang biasa. Mungkin kalau misalnya nanti kelompok kami ini menonjolkan sisi intelektualitas mereka, mengeluarkan kajian-kajian yang komprehensif yang bisa membantu pemerintah untuk mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan, mungkin kita akan lebih apresiasi, ya. Tetapi kalau misalnya ini modelnya adalah kritik jalanan dan lebih banyak bersifat tuduhan-tuduhan, serangan, insinuasi, dan saya kira itu akan justru memunculkan antipati dari masyarakat. Ya, tapi kita apresiasi, inilah kebebasan demokrasi, dan justru saya melihat ini hal yang positif ketika bapak-bapak yang ada di kelompok ini akhirnya membentuk satu kelompok, tidak lagi bersuara individu per individu. Nah, kita akan tanyakan langsung ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, selamat sore. Selamat sore. Nah, di studio ada Bung Boni juga. Bung Boni tadi menyatakan bahwa kalau ada kritik harusnya fokus. Jangan sampai jadi hanya kritik jalanan. Nah, saya tanya ke Pak Said Didu. Sebenarnya apa sih tujuannya kami ini dan apa fokus kritiknya? Sebentar, Pak. Suara saya nggak kurang ini. Suara saya jelas, Pak Said? Kurang. Sebentar, Mbak. Oke. Ya, ini suara saya terdengar sekarang, Pak Said Didu? Gimana tadi pertanyaannya? Baik, di studio ada Bung Boni Hargens juga. Tadi Pak Said. Menurut Bung Boni, ya kalau ada kami ini bagus kalau ada kritik untuk pemerintah, tapi kritiknya harus jelas, jangan hanya berupa kritik jalanan. Nah, fokusnya apa ini belum tahu. Kalau dari Pak Said Didu, kritik dari kami ini apa sih tujuannya dan apa fokusnya? Saya pikir ini adalah kelompok beberapa orang bersatu yang prihatin terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa, yang menurut kami semua sudah sangat mendasar karena sudah
menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya apa, Pak Said? Hampir semua sendi-sendi kehidupan sedang goyah, bahkan dasar bernegara pun sedang digoyang, sehingga menurut kami ini perlu betul-betul berkumpul untuk menyelamatkan NKRI, bukan menyelamatkan pemerintah loh ya, menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya pemerintah juga berkewajiban ikut menyelamatkan NKRI. Nah, problemnya adalah bahwa sekarang kita lihat ke ekonomi menghadapi persoalan yang sangat berat. Kohesivitas sosial betul-betul terjadi keretakan yang sangat tinggi. Semua tiap hari ketegangan sosial terjadi. Kemudian kita lihat hukum juga demikian, politik sudah menjadi oligarki kekuasaan, bahkan seakan-akan tidak ada demokrasi lagi. Dinasti kekuasaan mulai dipraktekkan secara masif di berbagai tempat dan di berbagai tingkatan. Kemudian saya pikir SARA juga mulai ini. Jadi saya pikir kami berpendapat bahwa ini terjadi pembelokan arah yang sangat jauh terhadap cita-cita luhur lahirnya Indonesia oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Itu tadi kata Pak Said Didu. Bung Boni, sudah jelas apa kata? Iya, saya kira dijelaskan seperti ini memang kelihatan ada kejelasannya. Bahwa ini sebetulnya oposisi jalanan lah. Artinya ketika oposisi yang seharusnya dimainkan oleh parlemen tidak begitu nendang, tidak bekerja begitu efektif misalnya, lalu teman-teman ini kelihatan menurut tafsir saya ingin memainkan peran itu sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang ada. Ya, tapi sekali lagi saya lebih melihatnya ini kan kelompok-kelompok ini orang-orang lama ya. Nah, dan semua orang punya persepsi tentang beliau-beliau ini akan menjadi sesuatu yang baru dan mencerdaskan ketika mereka muncul dengan satu evaluasi yang komprehensif, yang akademik, yang menyeluruh. Jadi orang tahu, di mana sih sebetulnya secara objektif persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini. Kalau kita hanya teriak soal ada persoalan melenceng dari konstitusi, itu kan kalimat yang sangat kosong, abstrak, dan kita tidak tahu melenceng dalam hal apa. Terus kemudian ada persoalan oligarki. Yes, bagi saya sebagai akademisi tentu saya bisa menyebut contoh-contoh persoalan oligarki dalam sejarah Indonesia. Tetapi dalam konteks omongan teman-teman kami ini, oligarkinya dalam hal apa, di mana, terus kemudian itu harus diangkat semua. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi. Kalau misalnya ada menteri, kita asumsikan sebagai pion dari satu kelompok oligarki atau bahkan kartel politik, ya kita bisa angkat itu sebagai kasus dan dibuka evaluasinya secara empirik. Jadi ada data-data. Evaluasi empirik datanya misalnya apa, Pak Said Didu? Saya pikir semua fakta-fakta akan saatnya kami akan buka. Semua fakta-fakta terhadap pembelokan pengelolaan negara itu pasti kami buka. Salah satu contoh saja yang kami buka sekarang adalah bagaimana logikanya bahwa DPR dengan suara kompak menyetujui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang jelas-jelas di situ menghilangkan hak budget DPR, termasuk juga mengebiri atau mengurangi hak-hak BPK dan langsung diketok DPR. Bagaimana Undang-Undang Minerba dengan demikian cepat sekali selesai. Kami tahu bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak hal, bagaimana peningkatan utang negara yang tanpa lagi persetujuan DPR itu langsung melonjak. Sekarang kira-kira perkiraan kami akan menambah utang 1.5 triliun tahun. Kami ingin bahwa sudah terjadi, walaupun seakan-akan demokrasi, yang terjadi adalah praktek monarki
kerajaan sedang menuju ke sana. Apabila ini tidak diluruskan, maka si NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu berubah bentuknya, berubah prakteknya. Itu yang kami lihat. Dan kami tidak berharap lagi, sudah berharap lagi kepada partai-partai politik karena sudah terjadi oligarki di mana-mana dan saling membagi kekuasaan. Kalau berbagi di pusat, maka dia berbagi di daerah, sehingga kontrol dari rakyat, dari masyarakat perlu muncul untuk meluruskan kembali sistem bernegara kita, menyelamatkan kembali generasi akan datang, menyelamatkan ekonomi yang saya pikir puluhan juta orang akan menganggur hanya karena salah pengelolaan ekonomi. Jadi Pak Said menilai bahwa pemerintah dan legislatif tidak bisa menjalankan fungsi check and balances-nya tadi. Iya, itu kan tafsir teman-teman. Dan saya pikir ya sebagai kritik di dalam demokrasi itu sah-sah saja. Ya cuma sekali lagi segala bentuk kritik dan partisipasi publik itu kan harus berdasarkan dan untuk satu tujuan yang baik. Artinya ada satu intensi, ada motivasi juga yang baik. Nah dalam hal ini yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah teman-teman yang ada di kami ini benar-benar punya motivasi yang baik untuk membenahi negara ini. Atau jangan-jangan ini hanya gerakan untuk mendelegitimasi pemerintah dan kemudian supaya mereka menjadi kelompok politik yang cukup punya daya tawar untuk membentuk kontestasi di Pilpres 2024 misalnya. Karena saya melihat kebanyakan teman-teman yang ada di kelompok kami ini, mereka sebagian yang pernah ada di pemerintahan Pak Jokowi pada periode pertama, terus kemudian setelah hilang jabatan lalu ada di situ. Sebagian lagi memang mereka yang dari awal sejak 2014 saya amati tidak pernah bahagia dengan kemenangan Pak Jokowi. Saya pikir pada konteks itu akhirnya publik bisa melihatnya dalam dua arah. Satu, ini akan diterima sebagai kekuatan kritik, kekuatan civil society. Di sisi lain juga orang akan melihat ini hanya bagian dari permainan politik. Ya, kalau bagian dari permainan politik orang akan membaca kawan-kawan ini sedang mau menendang bola ke gawang yang mana. Oke, nah artinya spekulasi itu akan terus berlanjut kalau teman-teman ini tidak muncul dengan satu konsep oposisi tadi, konsep yang betul-betul cerdas, yang benar-benar berdasarkan evaluasi yang kuat sehingga masyarakat juga tercerah. Jawabannya nomor 1 atau nomor 2 tadi kalau kata Bung Boni, Pak Said? Saya pikir kalau Mas Boni pasti menganggap bahwa ini kira-kira orang mencari kekuasaan, kira-kira pikirannya demikian. Percayalah, saya juga berharap Mas Boni bergabung untuk menyelamatkan NKRI. Saya berharap demikian. Jadi kita selalu berjuang menyelamatkan negara tiap hari, Pak. Yang di luar pemerintahan itu akan, saya kalau pemerintah mau bergabung juga menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghilangkan praktek oligarki kekuasaan yang disponsori oleh para cukong kekuasaan, menghidupkan kembali demokrasi Pancasila, bukan demokrasi dinasti, menyelamatkan kembali perekonomian nasional yang berbasis kemandirian, kemudian menegakkan hukum tidak tebang pilih, membangun kembali kohesivitas sosial, bukan mengadu domba rakyat, dan mewujudkan pemerintahan yang jujur, tidak suka berbohong dan tidak suka memberikan janji-janji palsu. Saya pikir NKRI akan selamat, itulah yang kita mau jaga. Output kritik ini apa Pak Said Didu? Bentuknya apa realnya? Saya pikir belum saatnya kami ini kan sebelum deklarasi ini sedang digodok, tapi analisisnya pasti akan ada solusi. Tapi kita tahu persis juga sekarang jalur untuk melakukan solusi di negara ini sekarang tidak ada. Problemnya adalah DPR tidak bisa kita gunakan untuk menyalurkan aspirasi. Pemerintah juga sangat sulit karena pada saat menyampaikan aspirasi yang jujur, maka yang digerakkan adalah buzzer-buzzer dari pemerintah untuk menghantam orang-orang yang menyampaikan saran walaupun itu saran baik. Bahkan dicari kesalahan-kesalahan pribadi mereka. Nah ini yang kita mau hentikan, kembalikanlah negara ini ke dalam demokrasi sebenarnya, bahwa kritik itu perlu dalam rangka perbaikan. Kami tidak mau lagi
mendengarkan kata-kata Presiden, saya tidak tahu. Oke, Kami nah tidak boleh mendengarkan Memang- lagi. Bung Boni? Jadi Memang, harusnya Presiden Pak dengan Said. seluruh aparatnya, kami sangat malu mendengarkan itu. Presiden menyatakan kami tidak tahu dan itu terulang terus. Kalau Oke. ada masalah besar, saya tidak tahu. Bung Boni lihatnya Nah, apa agak iya aneh. seperti yang disampaikan Pak Said Didu dan kawan-kawan? Ya sebetulnya nggak begitu banget juga sih. Tapi saya setuju bahwa pada periode kedua ini Pak Jokowi satu hal yang menjadi kebingungan di kalangan akademisi terutama lemahnya oposisi formal di parlemen. Karena kebanyakan partai akhirnya ikut ambil bagian di dalam sistem pie sharing. Jadi semua ingin ambil bagian dalam kue kekuasaan. Tetapi kan kita harus jujur dan juga objektif menilai bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini pemerintahan yang menjunjung tinggi keberpihakan kepada kepentingan umum, menjunjung tinggi prinsip transparansi di dalam seluruh pelaksanaan anggaran negara, pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar konstitusi, sehingga kita punya satu harapan besar setelah Pak Jokowi memerintah 10 tahun, Indonesia akan melompat ke level yang lebih tinggi dibanding negara-negara lain di kawasan ini dan bahkan dibanding dengan keadaan kita jauh sebelumnya. Ya. Nah, artinya Pak Said Didu, saya kira Anda juga mengakui itu jauh di dalam hati, bahwa kultur politik kita, kultur kerja, etos kerja birokrasi, itu juga mengalami transformasi yang sangat serius. Ya, sehingga kita bisa melihat badan usaha milik negara sekarang juga makin modern di dalam pengelolaannya, ya di tangan Pak Erik. Nanti Pak Said ketawa karena Pak Said dulu petinggi di BUMN dan ketika Oke. itu jujur saja BUMN amburadul. dan saya BUMN menjadi sapi perah Oke. bagi banyak Ini akan dijawab. sapi Oke. perah bagi banyak Ya. pelaku politik. Nah, sekarang kan BUMN lagi ditata betul oleh Pak Erik ini untuk benar-benar berdasarkan prinsip good Oke. governance, clean governance. Jadi prinsip transparansi, aspek demokrasi dijunjung tinggi. Jadi Oke. semua itu akan Ya. Nah, Pak Said kayak udah senyum-senyum, silakan jawab. Iya, Tapi nanti artinya usai jeda begini, ya. Usai jeda kita lanjutkan lagi ya. Bung Boni juga Pak Said di Iya. Kompas Petang. Kami akan segera kembali.